50%. Kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Bali masih tergolong rendah. Hingga 31 Maret 2025, coverage kepesertaan BP Jam Sostek di Bali baru mencapai 50,88% atau sebanyak 935.079 pekerja dari total 1.873.899 penduduk usia kerja. Artinya, masih ada lebih dari 900.000 pekerja yang belum terlindungi program jaminan sosial ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah BP Jam Sostek Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Banuspa, Kuncoro Budi Winarno saat ditemui di Denpasar, Selasa, 29 April 2025. 50%. Caranya gimana, Pak? Sebenarnya apa sih yang jadi kendalanya? Kemudian apa strategi dari Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Jadi kami dalam pelaksanaan tugas kami, goal utama kami adalah mencapai universal coverage untuk untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Cita-cita besar itu tentu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan perlindungan untuk tenaga kerja. Bagaimana dengan angka kami, dengan capaian 50% ini artinya masih ada tenaga kerja baik sektor informal maupun formal yang belum mendapatkan perlindungan atau akses untuk perlindungan terkait dengan risiko yang mereka alami dalam melakukan tugas kewajiban pekerjaan. Apa yang harus kami lakukan? Tentu kami ingin angka ini bergerak naik, Bapak Ibu semua. Dalam gerakan milestone jangka panjang kami, tentu cita-cita untuk mencapai 100% seperti yang sudah dicapai oleh kami BPJS Kesehatan. Yang dilakukan pertama-tama tentu berkolaborasi dengan semua pihak. Acara hari ini adalah bagian dari kolaborasi itu. Rekan-rekan media memainkan peran yang penting. Kami membangun literasi. Dari PR terbesar kami apa? Literasi, Bapak Ibu semua. Literasi atau kesadaran atas manfaat itu. Jika orang sudah sadar dengan manfaat program, dapat kami bayangkan sebetulnya mereka seharusnya voluntarily secara sadar ikut mendaftar program ini, karena program ini memberikan perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan menyeluruh ini tidak hanya memberikan perlindungan saat risiko terjadi, saat meninggal, saat mendapatkan kecelakaan atau saat mendapatkan kasus. Ada manfaat current benefit atau manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh peserta saat dia menjadi anggota tanpa harus menunggu 3 risiko tersebut terjadi. Itulah yang kami sebut manfaat layanan tambahan. Ada manfaat perumahan, salah satu yang kami juga sudah sering sosialisasikan. Yang kedua, Bapak Ibu semua, selain literasi tentu kami membangun kesadaran kepatuhan di sisi perusahaan. Perusahaan memainkan peran penting khususnya untuk sektor penerima upah. Kepatuhan inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Awal masih menjadi tugas kami, bekerja sama dengan para pihak dari Wasnaker, dengan Kejaksaan, dengan KPKNL, diupayakan sebesar-besarnya untuk mencapai manfaat untuk para peserta. Ada iuran yang belum terbayarkan, itulah yang ditagih. Selanjutnya kami tentu bekerjasama dengan yang paling penting adalah stakeholder pemerintah. Pemerintah bagaimana bentuk dukungan yang bisa diberikan tentu dengan kebijakan. Adanya aturan, regulasi, peraturan, instruksi, himbauan ini tentu menjadi hal yang penting untuk hadir. Kami PR kami Pak Tina adalah bekerjasama bagaimana supaya tiap daerah, provinsi, kabupaten, kota memiliki produk regulasi yang mengatur meregulasikan tentang perlindungan ketenagakerjaan. Selanjutnya setelah regulasi apa? Ada keberpihakan anggaran. Keberpihakan anggaran artinya pemerintah daerah menyusun kebijakan mengalokasikan anggaran sebesar anggaran tertentu sesuai dengan kapasitas mereka untuk dialokasikan memberikan intervensi perlindungan kepada tenaga kerja. Kepada siapa? Khususnya tenaga kerja non formal atau bukan penerima upah, petani, nelayan, dan seterusnya, pihak-pihak yang memiliki kebutuhan untuk dapat diberikan intervensi berupa pembayaran iuran kepada mereka ini. PR kami tentu ada di sektor informal yang paling besar. Angka 50% yang tadi disampaikan adalah angka blended Bapak Ibu semua. Angka blended kepesertaan di formal dan informal, tapi angka besar PR-nya ada di sektor informal. Program dan kerjasama apa dalam jangka waktu pendek yang akan dilakukan, Pak? Terobosannya?
program atau kerjasama yang sudah dilakukan saat ini, tentu perlindungan tenaga kerja, misalnya yang ada di Badung, Bapak Ibu semua, ada perlindungan tenaga kerja untuk sektor informal. Pemerintah Kabupaten Badung memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di sektor formal. Bekerja sama dengan kami, Pemda meluncurkan kebijakan perlindungan untuk tenaga kerja informal yang ada di Badung. Kemudian di sisi lain, kabupaten lain juga melakukan kebijakan perlindungan khususnya untuk ekosistem peradatan. Ada bantuan keuangan Pemda yang diberikan kepada desa-desa adat. Dalam alokasi didedikasikan juga untuk perlindungan para prajurit adat yang ada di desa adat. Kemudian juga ada ekosistem pekerja honorer di lingkungan pemerintah. Tiap OPD ada non ASN, tenaga kerja honorer, semua didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk 2 program perlindungan dasar, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan terkait dengan perlindungan untuk ekosistem desa, petugas posyandu, kemudian ada perangkat desa, itu juga diberikan perlindungan oleh pemerintah dengan penganggaran dari kebijakan yang bersumber dari instruksi dari Bupati bisa menerbitkan. Kemudian contoh yang terbaru akan ada perlindungan yang diberikan kepada rohaniwan di seluruh Bali lintas agama dengan kriteria tertentu untuk kerapihan data terkait dengan data pendudukan. Tentu ini menjadi hal yang harus dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga screening kerjasama dilakukan dengan lintas OPD dari aparatur OPD yang ada saat ini bekerjasama dengan kami melakukan screening, Dukcapil, tenaga kerjaan, kanwil agama, dan pihak-pihak lain bekerjasama untuk dapat merumuskan kebijakan untuk perlindungan rohaniwan ini. Tentu diharapkan hal inilah yang akan membawa peningkatan pada tingkat perlindungan untuk coverage khususnya di Provinsi Bali. Pak, tadi untuk masalah perusahaan kan ada yang membayar sebagian, ada yang tidak melaporkan tenaga kerja. Itu karena ketidaktahuan atau memang mereka nakal? Secara umum ketidakpatuhan atau kami menyebutnya PDS ya, perusahaan daftar sebagian. Perusahaan daftar sebagian ada 3 hal, yaitu misalnya contohnya tiga perusahaan daftar sebagian artinya gaji tidak dilaporkan sebenarnya, gajinya misal 3 juta dilaporkan 2 juta. Kemudian peserta sebagian program, ada program wajib JHT, JKK, JK, kemudian JP. Harusnya perusahaan dengan skala besar mengikuti 4 program, tapi hanya mendaftarkan 2 program saja. Mungkin alasan biaya. Kemudian peserta jumlah tenaga kerjanya 1000, tapi mendaftarkan hanya 600. Nah, itu perusahaan daftar sebagian. Apa yang mendasari tindakan itu? Tentu multifaktor ya Pak ya. Bisa jadi kalau dari perusahaan besar harusnya memang sudah menjadi kesadaran. Karena ini regulasi. Regulasi adalah tidak memihak, tentu ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan. Kalau dari apa yang kami lihat, tentu kondisi ini triggernya banyak faktor. Yang pertama mungkin memang tidak patuh ya Pak ya. Yang kedua variabel ekonomi, pertimbangan mungkin dalam fase ekspansi dan lain sebagainya, sehingga ada prioritas-prioritas lain yang dibuat oleh perusahaan yang menomorsekiankan aspek yang terpenting ini dari sisi regulasi. Yang ketiga mungkin dari sisi literasi. Jadi sebetulnya pekerja sendiri yang memiliki hak juga bisa menyampaikan tuntutan yang sama. Nah, dari perusahaan yang tidak disiplin ini ada variabel kontrolnya di mana? BPJS memastikan perusahaan ini patuh. Jadi pekerja yang literasinya terus dibangun, kalau dia tahu dia punya hak, harusnya dia juga menuntut hal yang sama ke perusahaan. Inilah yang kami upayakan untuk terus kami lakukan. Kami dari sisi perusahaan kami berusaha melakukan tindakan disiplin. Tadi disampaikan juga Pak awal ada pelaporan ke pihak Wasna, kemudian bekerjasama dengan kejaksaan, dengan KPKN. Ini langkah lain yang kami lakukan. Tapi dari sisi pekerja sendiri secara mandiri dapat juga membuat pengaduan melalui aplikasi SuperX kami di Jemo. Mereka bisa melaporkan misalnya gaji saya 3 juta tapi penelapangan cuma 2 juta.
Nah, nanti dari laporan itu BPJS Ketenagakerjaan bisa mengambil sikap, mengambil langkah untuk melakukan tindakan kepada perusahaan, mengkomunikasikan ke perusahaan. Ada di perusahaan dipanggil, jadi kami rutin Pak. Tiap periode tertentu, hampir tiap minggu ya Pak ya. Tiap minggu kita punya program pemanggilan perusahaan yang belum bayar, yang bayar sebagian. Kami juga ada KPI kami, peningkatan kepatuhan kadang-kadang kepatuhan perusahaan daftar sebagian. Kepatuhan di 3 aspek tersebut, jumlah tenaga kerja, jumlah program, dan jumlah income. Hingga 3 hal ini tujuannya untuk memastikan pekerja mendapatkan hak yang kurang lebih gitu ya. Pak, untuk perusahaan yang sudah patuh selain Paritrana, ada nggak reward kepada mereka? Reward perusahaan kepada yang sudah patuh. Rewardnya perusahaan sudah patuh ya mungkin jauh dari masalah hukum ya Pak ya. Kalau dari kami sendiri, Paritrana ini kenapa ada Paritrana itu kan sumbernya karena kita melihat ada literasi yang harus diubah. Masih ada perusahaan yang belum patuh, jadi kita memberi penghargaan kepada perusahaan yang patuh. Tujuannya tentu untuk membangun kesadaran. Kali penghargaan khusus mungkin tidak ada ya Pak ya dalam bentuk penghargaan itu selain yang Paritrana itu. Tapi tentu ini penghargaan yang terbaik tentu pekerja yang merasa terlindungi itu sudah merupakan penghargaan ya Pak. Mereka bisa bertestimoni positif terhadap perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut ini tentu dalam proses mendapatkan customer, pelanggan tentu dapat mempublikasikan ini ya. Kami perusahaan yang patuh itu kan menjadi publisitas yang baik Pak untuk perusahaan itu.